Selamat pagi, pemirsa Mata Angin Ulasan TV, di mana saja Anda berada. Bijak dan hati-hati bermedia sosial. Jika Anda salah dalam memanfaatkannya, maka kemajuan teknologi ini justru akan berakibat fatal bagi kepribadian Anda. Seperti yang terjadi pada hari ini, tim khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Saripudin Alwan, harus dilaporkan dan terpaksa dilaporkan ke pihak aparat hukum Polda Kepulauan Riau. Pasalnya, salah satu tidak bijak dalam bermedsos. Nah, pagi ini saya sudah menghadirkan Sekretaris DPD Partai Perjuangan Partai PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, Bung Lis Darmansyah, dan pengamat politik Provinsi Kepulauan Riau, Bung Robi Patria. Baik, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, saya menyapa kedua narasumber saya. Bung Robi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di dapur redaksi Ulasan TV. Bang Lis, selamat siang. Selamat siang, pemirsa Ulasan TV dimanapun berada. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat dalam kondisi yang tetap sehat. Baik pemirsa, saya langsung saja bertanya ke Bang Lis selaku pengurus DPD PDI Perjuangan. Bang, kenapa harus langsung melapor ke aparat hukum terkait persoalan ini? Sebegitu besarnya kah atau sebegitu kecewanya kah PDI terhadap persoalan yang mungkin sederhana saja, meneruskan katanya? Ya, pertama-tama kalau dikatakan tadi ada kalimat Bung Hardi tadi mengatakan terpaksa ya. Iya. Ya, boleh dikatakan ini bukan sekedar terpaksa saja. Memang kalau kita bicara bahwa kita ini di sistem berpolitikan di Provinsi Kepulauan Riau ini kan berazaskan kepada prinsip-prinsip kekeluargaan. Iya. Ya. Tetapi tentu kekeluargaan itu kan ada ambang batas dan ada tempo selero. Ya, ambang batasnya itu yang tidak bisa ditolerin ya. Pertama, kalau dikatakan tidak sengaja, ya, kalau dikatakan tidak tahu, pertama ya karena ini adalah bicara soal rumah tangga. Oke. Kalau memang seandainya dalam rumah tangga kita itu yang didiskriminasikan, atau ada upaya-upaya fitnah yang zolim, secara pribadi, mungkin pribadinya bagi kami mungkin itu bukan suatu hal masalah. Okay. Tetapi kalau sudah berbicara soal bahwa yang difitnah dengan kata, kalau bagi saya fitnah itu kan ya kita meneruskan berita yang tidak benar, itu kan suatu fitnah. Yeah. Kenapa? Itu akan terus berkembang. Kalau dalam agama itu kan selama disebarkan dan dibaca oleh 10.000 orang, maka hasil berita yang disebarkan itu tentu dosa kita itu kepada 1.000 orang. Yeah. Selagi kita belum memberikan klarifikasi kepada 1.000 orang itu, maka dosa itu terus berjalan. Yang 1.000 mekarkan lagi sekian, yang 1.000 mekarkan lagi kepada 100 orang, yang 100 mekarkan lagi. Artinya gitu, dosa itu tidak akan, kalau kita bicara dalam kaidah-kaidah agama. Okay. Tetapi ini dalam kaidah-kaidah politik, tentunya penyebaran berita yang tidak atau belum diketahui kebenarannya ini, tentunya ini adalah sebuah, makanya saya tadi katakan sebuah fitnah yang zolim. Fitnah yang zolim. Salah satu contoh adalah tadi saya ceritakan dalam rumah tangga. Kalaulah rumah tangga kita yang ataupun di fitnah itu adalah personalnya, mungkin kita nggak akan bereaksi, ataunya mungkin Asto secara pribadinya
nggak dalam kapasitas kita untuk melaporkan. Oke. Tetapi ini fitnah ini adalah Bapak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal Iya. PDI Perjuangan. Di narasi juga sudah diteruskan seperti Ya, itu. jadi itu seperti itu ya. Yang kedua adalah ada dua substansi. Yang kedua adalah rumah tangganya. Jadi bukan personalnya. Jadi kalau rumah tangga seluruh Indonesia lah di kantor PDI. Artinya di situ ada memuat kalimat PDIP contoh presiden buruk, partai dalam korupsi. Partai dalam artinya partai pemerintah dalam korupsi laksana. Dalam dalam hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Tanda kutip berarti Ada dua substansi. Iya. Nah, kalaupun dikatakan beliau menyampaikan bahwa itu tidak sengaja, dan selanjutnya beliau menyampaikan karena beliau bermedsos lain dengan hal-hal lainnya, sehingga itu terlupa, bagi saya itu bukan alasan. Kenapa? Saya katakan pertama, satu adalah beliau sebagai seorang politisi. Oke. Ya. Yang kedua, beliau juga sebagai status beliau itu kan pengacara. Ya, sarjana hukum, master hukum. Orang hukum. Artinya bahwa perbuatan itu sama dengan orang melakukan korupsi. Kalau orang melakukan korupsi kepada elit penyelenggara pemerintahan yang memiliki jabatan yang tinggi, yang memiliki kapasitas pemahaman yang latar belakang yang memang betul-betul berlatar belakang. Ini kan tentu kan orang dikatakan permasalahan itu akan menjadi berbeda. Orang masa orang hukum melanggar hukum, masa orang hukum tidak mengerti hukum, nah satu itu. Iya. Yang berikutnya adalah kalau memang itu dikatakan tidak sengaja, maka begitu ada klarifikasi KPK, tentunya apa yang diposting di atas itu tentu dilakukan klarifikasi bahwa mohon maaf bla 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 bahwa ini klarifikasinya. Rasa saya tidak akan mungkin seperti ini. Oke Bang, kan begini, sederhananya saja kan Bang dari pihak Bang Alwan sudah nge-counter ya bahwa pesan itu diteruskan. Nah begini, yang jadi penekanan saya itu ini sampai elit partai PDI ini turun semua nih, termasuk Pak Suryo, kemudian Abang juga saya lihat di rekaman video yang kiriman teman-teman itu hadir, kemudian Bung Jumaga juga hadir melaporkan perkara ini ke Polda Kepri. Nah ini sebegitu sakitnya PDI, khususnya PDI ya, sebegitu sakitnya dengan kata-kata yang menurut saya diteruskan itu gitu. Ini jadi enggak, kalau kita Pak, bicara sakit sih tidak sakit ya. Iya. Tapi ini harga diri. Harga diri ya. Saya kan tadi bilang bicara rumah tangga. Ada dua substansi. Yang pertama adalah Bapak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal. Ya. Yang kedua adalah partainya yang dikatakan bahwa seolah partai dalam partai pemerintah sebagai orang bilang dikatakan itu beritanya. Nah, penyebar luasannya itu kenapa dilakukan? Seberapa sakitkah penyebar luasannya itu? Ini yang disebarkan itu adalah berita yang sebenarnya sederhana, ada klarifikasi. Nah, tapi kan ini sampai detik kami menyampaikan waktu 1 hari sebelum kami membuatkan laporan, kami menyampaikan bahwa kami akan melaporkan Polda. Tapi kan kita sampaikan itu artinya sinyal. Iya. Kita kan sebagai orang politik kita memberi sinyal nggak terang-terangan. Kita memberikan sinyal bahwa coba lu ada komunikasi nggak sih? Atau lu ada rasa penyesalan nggak? Atau ada dengan kesadaran bahwa lu melakukan kesalahan atau tidak? Tapi kan sampai kita melaporkan ke Polda itu tidak dilakukan. Berarti artinya tidak ada niat. Tidak ada niat untuk baik untuk ke PDI-nya khususnya ya. Kepada PDI Perjuangan. Iya. Nah, yang selanjutnya dikatakan kenapa harus Pak Suryo? Sebenarnya karena tentu permasalahan ini kan kita tidak serta-merta mengambil sikap sendiri. Setelah kita lakukan pengkoordinasian dengan Bapak Hasto-nya secara langsung dan juga partai, maka partai menginstruksikan bahwa ambil langkah-langkah hukum kalau tidak ada itikat. Berarti ada instruksi dari pusat nih? Memang ada. Oh. Kalau itu tidak ada itikat atau klarifikasi dari yang bersangkutan, sebenarnya ada jedanya itu kan ada jeda. Iya. Maka ambil langkah-langkah hukum. Nah, langkah-langkah hukum kenapa harus Pak Suryo? Karena Pak Suryo itu sebagai ketua DPD. Pak Suryo itu sebagai ketua DPD, maka yang harus mengambil langkah-langkah itu. Nah, diinstruksikan dan diperintahkan juga
bahwa KSB partai yang melaporkan terlebih dahulu. Oke. Kan? Jadi permasalahan-permasalahan itulah yang sehingga kami juga harus mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya itu, sehingga orang bilang ini salah satu bentuk edukasi politik sebenarnya. Edukasi politik ya, etika berpolitik. Ya, jadi edukasi politik ini yang kita sampaikan. Karena apa? Daripada nanti ini berita berlarut-larut, dibaca oleh kader dan simpatisan yang orang bilang yang membabi buta bacanya, terus melakukan tindakan-tindakan di luar sepengetahuan dan di luar daripada pengkoordinasian partai, tentu ini kan tidak baik. Atau mungkin mendatangi Pak Alwan, atau mendatangi rumah Pak Alwan, atau berbuat, tentu kita mengajari bahwa tidak seperti itu. Dan kita menyampaikan kepada seluruh kader dan simpati bahwa permasalahan ini sudah kita ambil langkah-langkah hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat hukum untuk memproses dan menindaklanjuti apa yang disebarkan. Beritanya sih sederhana sih, menyebarkan, tapi isi berita yang disebarkan terus itu yang sangat tidak baik. Bung Robi, bagaimana tanggapan Anda, Bung, melihat problem DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri dan tim SUS hari ini, Bung? Bukan aluannya sebenarnya. Kalau saya sebenarnya itu. Sebenarnya plus minus saja. Yes. Jadi itu menjadi apa ya, tanda-tanda bahwa sebenarnya kita belum bijak dalam menggunakan bermedsos, bermedia sosial. Kalau kita melihat misalnya peringatan dari ayat-ayat Tuhan 1400 tahun yang lalu dalam Quran itu kan di surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan kalau ada orang membawa berita ya disuruh verifikasi, dicek, jangan sampai berita itu nanti merugikan orang lain. Kita harus ingatkan kepada warga, sekarang sumber informasi sangat masuk banjir informasi. Bukan kita mencari informasi, tapi informasi itu datang ke kita. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, kita masih buka handphone dan masih akses buka WA. Nah, informasi itu terlalu banyak masuk ya, maka harus dipilih. Nah, harus cerdas bermedia sosial. Kalau tidak, ya itu jarimu menjadi celaka, jadi bencana seperti itu. Bang Lis, sudah ada pernyataan sikap secara resmi Bang Alwan memohon maaf khususnya ke Pak Suryo, kemudian keluarga besar PDI. Permasalahan ini ya tidak permintaan maaf secara personal pribadi, kita katakan sudah kita maafkan, tetapi tidak mengurangi proses hukum yang berjalan, karena biarlah berjalan dulu. Biar berjalan dulu seperti apa. Sebenarnya begini, mungkin Pak Alwan lupa bahwa ini yang kejadian 2 kali sebenarnya. Oh, ini yang kedua kali? Ya, yang kedua kali. Cuman Pak Su yang pertama itu beliau langsung pada saat itu beliau langsung hapus, ya kan? Dan beliau menyampaikan malah beliau langsung hapus. Dan pada saat itu saya komen kan, pada saat itu saya memberikan komennya bahwa ini kejadiannya sekitar 5 tahun lalu sebelum pileg dan pilpres kemarin, sebelum pileg yang waktu itu ada baliho yang dimodifikasi oleh orang menjadi, ya kan? Nah, tapi saat itu beliau langsung itu, habis itu beliau telepon saya. Masih ingat saya itu dari telepon, beliau sampaikan, kan nggak ada masalah. Tapi kan ini enggak, yang di share itu yang di share itu di delete. Tapi yang mendelete adalah admin. Kan lucu. Jadi kan memang kita lihat ini memang nggak ada upaya-upaya. Yang mendelete admin. Nah, kalau pada saat itu beliau merasakan bahwa itu adalah suatu kesalahan yang mungkin beliau tidak sengaja, beliau delete aja. Itu kan artinya ada itikat niat. Jadi kan ada niat gitu. Yang penting kan niat. Tapi ini kan kalau kita melihat itu kan tidak ada niat. Nah, jadi dalam hal inilah saya sampaikan begini. Kalau kita melihat kita bukan bicara hanya bukan sekedar pencemaran nama baik, tapi ini ada sebuah penghinaan. Ya, kalau kita melihat kan kalau di Undang-Undang ITE itu jelas di dalam pasal 27 ayat 3. Ya itu. Tetapi kita lihat lagi kembali lagi bahwa di situ adalah dasar pertimbangan pasal 27 ayat 3 itu adalah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 ya tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 itu dalam Undang-Undang ITE. Dan di sini juga ada keterkaitan
pada pasal 310 dan juga pada 311 KUHP ya, dan juga tentu pasal 310 KUHP. Ya, jadi berlandas ya. Artinya ada. laporan ini ada aturan hukum yang diacu. Maka untuk itu, makanya saya bilang, ini kita juga mengimbau kepada, karena ini adalah tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik ya. Kan? Ini sebagai pembelajaran, termasuk juga bagi PDI Perjuangan dan kader-kader semuanya, bahwa berhati-hati, ya berhati-hati di dalam bermedia sosial. Karena sekarang media sosial itu adalah sebuah ungkapan yang paling dekat dengan kita. Kalau dulu kita cari wartawan, agak sungkan mau bicara apapun. Kalau sekarang kan tidak. Di kamar mandi kita bisa enak-enaknya ngomong bicara. Oh, ada ingat baca koran atau lihat TV sebentar gini-gini, ikut-ikutan langsung. Artinya memberikan penilaian ataupun memberikan argumentasi yang tidak benar. Oke. Bung Robi, kacamata Anda tadi sempat menyebutkan ini akan ada rentetannya ke Pilkada 2024. Oke, Bung. Sebelum Bung jawab, terus saksikan diskusi kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Mata Angin Ulasan TV, sebelum saya melanjutkan narasumber saya ke Bung Robi, saya juga sudah melakukan konfirmasi ke Bung Sarfuddin Alwan terkait dialog pada pagi hari ini supaya terang, supaya ada keberimbangan pemberitaan. Namun sampai dialog ini dilakukan pun belum ada jawaban dari Pak Alwan untuk bersedia hadir atau memberikan tanggapan. Baik, kita lanjut obrolan kita dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Bung, tadi saya sempat menyinggung bahwa problem ini sebenarnya endingnya nanti adalah di Pilkada 2024. Nah, ini gimana, Bung, menurut Bung? Pertama, itu kasus dugaan pencemaran nama baik itu beda dengan pilkada ya, karena pilkada 2024. Kalau ini kan kasusnya di bulan Oktober, maka dia akan jauh ini rentetannya jauh sekali ya. Kalaupun ini dilanjutkan oleh polisi maka masih jauh. Cuma secara efeknya ya orang akan melihat secara tidak langsung atau bahkan langsung bahwa ini kan dia sebagai tim khususnya gubernur, maka tentu ada efeknya ke gubernurnya karena itu adalah orang yang hampir setiap saat berada di lingkaran gubernur, maka sangat mungkin bahwa akan muncul isu-isu orang sekitar gubernur kok seperti itu, tidak mengajarkan bermedsos yang baik. Beda dengan medsos dengan jurnalistik, produk jurnalistik. Produk jurnalistik salah dia bisa dibenarkan, ada hak jawabnya, ada hak tolaknya. Tapi kalau medsos nggak diatur. Kalau Anda salah, Anda dipidana seperti itu. Mantan menteri saja, Roy Suryo, hanya karikatur seperti itu di-share di Twitter, langsung pidana. Pidana ya. Nah, maka itulah kelemahan medsos. Tapi dia bisa menjangkau seluruh netizen di Indonesia bahkan dunia. Pengaruhnya luas. Bahkan pilar demokrasi kelima itu media sosial, medsos dan citizen journalism ya. Nah, ini menjadi politikus-politikus itu kalau mau cepat ngetopnya lewat medsos, aktiflah di media sosial, di TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dan grup WA ya. Tapi kalau Anda salah, selesai. Tapi kalau dia menggunakan media mainstream, TV, radio, koran,
salah masih ada proses jurnalistiknya. Tidak langsung share sampai gitu. Ada tahapan ya, ditulis wartawan, diperiksa editor, redaktur, kemudian baru menjadi produk. Kalau medsos tidak, dia salah ketik langsung menyebar. Iya. Dihapus pun udah nggak bisa, karena itu sudah di-share lagi bisa jadi ke orang yang lain. Berarti sudah terlanjur menyebar. Nah inilah yang terjadi pesan yang diteruskan dalam perkara ini ya. Iya, makanya kita akan terlihat bahwa pesan ini sudah diteruskan berkali-kali. Iya. Terlalu banyak diteruskan, maka muncul terusan berkali-kali itu. Maka ini lagi-lagi menjadi peringatan bahwa bijaklah menggunakan media sosial, baik itu rakyat jelata, pejabat publik, siapapun dia, ya harus mengutamakan etika berkomunikasi. Kita sudah diatur sedemikian rupa, jangan sampai media sosial itu menghancurkan diri kita sendiri. Benar. Bang Lis, kita kan di sekretaris DPD Partai PDI. Saya mengulang kembali pertanyaan saya ke Bang Lis, yang sudah saya tanyakan ke Bung Robi. Ini apakah ada unsur lain dari pelaporan kasus ini di proses tahapan-tahapan perpolitikan menuju 2024 nantinya, atau gimana nih? Kalau bagi saya itu di-share karena ada tujuan politik. Oke. Ya, untuk mendowngrade-kan PDI Perjuangan. Oke. Ya, kalau saya bilang ya. Sebagai orang politikan nih. Ya, sebagai kalau kacamata politik bahwa yang dilakukan untuk men-share di grup itu ada 340 orang. Kan luar biasa. Kalau rata-rata yang di grup itu men-sharekan, nggak usah separuhnya saja men-sharekan, per orang itu men-sharekan kepada 5 orang. Berapa ya? Artinya ini untuk ada upaya-upaya untuk seolah-olah dengan bangganya menyampaikan informasi, wah ini Partai Perjuangan ini loh kan, ini Partai Perjuangan, ya kan? Nah, bagi saya kalau yang kami lakukan adalah memberikan edukasi politik. Ya, kalau orang men-share ada upaya tujuan politik, kalau kami memberikan edukasi politik. Karena apapun itu bentuknya sekarang ini adalah masyarakat sudah cerdas. Maka kita orang pada saat itu kan banyak di PDI Perjuangan dibilang begini, tapi alhamdulillah pada saat kemarin itu kita sebagai pemenang pemilu. Maka kenapa itu bisa terjadi? Karena kami juga selalu ditekankan oleh partai bahwa jauh ketimbang kita memikirkan rumah tangga orang lain, tapi berikanlah edukasi politik kepada masyarakat. Artinya hal-hal seperti ini kami memberikan pembelajaran, baik itu kepada seluruh kader. Ada masalah jangan guprak-gupruk langsung menyerang orang, berimplikasinya kepada partai itu sendiri. Maka kalau memang sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransikan lagi, maka ambillah langkah-langkah hukum lebih bijak. Nah, ini yang kami lakukan, mengambil langkah hukum ini supaya seluruh kader ini tidak melakukan hal-hal yang kira-kira nanti merugikan partai itu sendiri. Nah, meskipun orang bilang, saya nggak punya tujuan apa-apa. Ya, namanya men-share berita satu partai, apalagi kita orang berpolitik, orang partai politik juga, masa sih nggak ada tujuannya supaya di mata publik itu terlihat seolah ini loh PDI itu bobrok, ini loh PDI itu sekjen saja melakukan, nah seperti itu. Nah ini yang harus kita klarifikasi. Nah itu yang selalu ditekankan dan kami lakukan ya, bahwa PDI Perjuangan itu alhamdulillah orang bilang dengan berbagai macam hal isu yang seperti ini kita tidak perlu membalas dengan hal-hal yang artinya yang malah orang bilang seperti gayung bersambut, tapi berikan penjelasan karena masyarakat sekarang sudah cerdas, masyarakat sudah pintar, ya kan? Artinya bahwa dia akan merasakan apa yang dia rasakan. Seperti contoh kayak Pak Jokowi di gini-gini kan masyarakat yang kecil tidak memikirkan itu. Dia pikirkan, saya dapat bantu, saya kalau mau berobat saya gratis, saya pendidikan juga saya juga gratis. Artinya banyak hal positif yang sudah diberikan. Jadi you mau bilang apa seperti apa? Saya tentu dengan logika dan pola pikir yang baik, tentu saya bisa menilai. Ya tentunya sangat disayangkan ya, karena pesta demokrasi juga masih lama, prosesnya masih setahunan ya. Makanya saya bilang, kenapa bisa kita sendiri berpikir kayak saya sama Pak Suryo, sebelum kita lakukan gitu, beliau sampaikan coba disampaikan bahwa kita akan melaporkan, karena ini kan sudah ada koordinasi dari DPP memintakan itu. Tetapi kalau nanti sebelum kita melaporkan ada upaya-upaya dari yang bersangkutan minimal untuk
Oh, mau ada orang bilang ada berbahasa, ada kalau bahasa Melayu itu bahasa basi lah. Artinya gini. Mungkin kami tetap laporkan karena itu perintah kan. Kami tetap melaporkan. Tetapi ada pertimbangan yang kita sampaikan kepada DPP bahwa ini sudah kita laporkan, tapi yang bersangkutan sudah jumpa dan sudah menyampaikan rasa penyesalan. Kan itu mungkin beda ya. Tapi karena itu tidak ada upaya-upaya itu, makanya dalam salah satu contoh yang sederhana saya akan katakan tadi bahwa ini di medsos sudah di-share, ada klarifikasi, tidak memasukkan klarifikasi dari KPK dengan dia kan mohon maaf ini kan clear saya. Yeah. Ini nah itu. Tapi postingan yang diteruskan itu juga tidak dihapus, dia hapus admin. Kan ini aneh. Nah, jadi pertanyaan, maksud saya, jadi kita plus minus itu sudah kita pertimbangkan. Jadi kalau orang katakan ini hal sederhana, terlihat sederhana, terlihat. Tapi yang Bung Robi katakan tadi, efeknya tidak sesederhana itu. Oke. Berita ini efeknya tidak sesederhana itu. Tadi soal kalau masyarakat yang menerima bulat-bulat informasi itu dan bangunan, dia sudah agak benar itu. Nah, dia tidak tahu lagi kalau dia tidak dapat informasi, karena tadi disampaikan orang sekarang kita nih, ya bangun tidur itu bukan gosok gigi dulu. Yeah. Bangun tidur itu ambil HP dulu. Oke. Buka HP dulu, akan efeknya bahaya. Oke, Bung. Bang Lis sudah mengatakan bahwa ini akan ada kaitannya dengan perpolitikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini strategi ke depan nih, sepertinya ini gimana nih? Coba bisa ditanggapi nggak? Jadi menjelang strategi menjelang 2024. Iya, ini kan tahapan pemilu kan udah mulai ya. Tahapan pemilunya, bukan tahapan pilkada. Maka partai itu berlomba-lomba menampilkan image yang positif di mata publik seperti itu. Karena bagi PDIP, partai pemenang 2 kali ya, tentu dia menjadi lebih berat mempertahankannya. Bagaimana caranya? Ya harus harus terlihat bagus itu. Nah, ketika ada isu-isu seperti menjatuhkan, fitnah, maka ini akan ikut bisa mempengaruhi elektabilitas, popularitas partai. Ya, artinya itulah tadi strategi kecil gitu ya. Strategi kecil dari salah satu partai yang mungkin mempolaritaskan partainya sendiri. Saya kira tidak. Ini memang pertama partai harus masing-masing menjaga nama mereka, nama partainya di tengah publik. Nah, persoalannya ketika ada pihak yang ingin menjatuhkan, maka itu memang harus diluruskan seperti itu. Dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dibuat seperti itu. Nah, ke depan karena ini tahapannya sudah mulai, saya kira masing-masing partai sekarang kan yang daftar baru 40 partai ya. Nah, yang lulus verifikasi kan belum, kecuali partai-partai yang sudah lama yang ada di DPR. Maka mereka sedang bekerja gitu. Nah, kalau soal pidana pemilu saya kira juga belum, karena dia belum menyangkut soal pidana pemilu. Tapi ini memang pidana, dugaannya memang pidana murni. Pidana murni ya. Karena undang-undang ITE dapat diterapkan di hal-hal di media sosial. Saya kira ke depan siapapun dia, kalau dia menggunakan media sosial, ya harus bijak, karena ada pepatah kalimat lama yang terus diulang-ulang dalam komunikasi itu, yang ditulis penasehat Hitler itu, Goebbels mengatakan kalau kebohongan yang terus diulang-ulang dia akan menjadi kebenaran gitu. Kalau diulang-ulang terus-menerus, padahal itu bohong. Nah, dia akan di publik, tidak semua orang pintar gitu. Maka dia akan menerima itu menjadi sebuah kebenaran. Maka tugas elit partai dan partai untuk mengklarifikasi itu, meluruskan persoalan itu. Sebelum kita tutup Bang, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bang Lis. Langkah apa lagi nih yang akan diambil? Mungkin saya pengen tahu juga, apakah dari Bung Syarafudin Alwan sudah melakukan permintaan atau ketemu khusus dengan, atau diagendakan khusus dengan Pak Ketua DPD atau gimana nih hari ini? Ya, sampai hari ini sih belum ada informasi. Belum ada ya. Tapi kalau dengar-dengar dari kiri kanan katanya ingin bertemu.
Ya saya bilang kalau bertemu kan kapan saja, kan di pertemuan formil. Ya. Kita dipanggil pun, saya kalau misalnya diperintahkan saya datangi. Artinya nggak ada satu masalah. Secara hubungan pribadi saya baik sama beliau, ya kan. Tapi ini kan bicaranya ada hal yang berbeda. Tetapi kalau dikatakan apakah sudah pertemuan itu menunjukkan akan menyelesaikan, karena ini kan sudah saya katakan tadi bahwa ini sudah dilaporkan kepada DPP partai, dan ini juga sudah ada instruksi dari DPP partai, dan juga disampaikan bahwa DPP partai juga berencana untuk melaporkan pada saat yang kemarin yang berencana untuk melaporkan ke Baris Krim juga. Baris Krim ya. Artinya jaringan-jaringan itu kan seluruh Indonesia pasti disebarkan. Dan ada upaya untuk mendowngrade-kan, mendowngrade dari perjuangan. Hal yang paling mudah ialah men-share berita yang begitu. Ya kan? Kan banyak nih, ada 3 sekarang hari ini kan. Dari beberapa hari ini kan ada 3. Ada satu yang video yang mengatakan ini, ada lagi satu yang tentang partai begini. Nah, tentunya itulah kami harus berupaya dan berusaha untuk yang namanya membersihkan. Orang bilang ini ada tujuan kita baik, jalan ke sana sudah ada jalan. Tapi di jalan itu ada kayu yang menghalang, rintangan itu kan biasa. Ini anggaplah sebuah proses rintangan dalam partai untuk mencapai tujuan. Yang terpenting adalah bagi saya, kita lakukan dengan baik. Tadi saya selalu mengedepankan memberikan edukasi politik yang baik itu kepada elit-elit partai politik di dalam PDI Perjuangan sendiri, maupun memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Karena masyarakat harus juga diberikan. Ya, makanya saya bilang kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin yang modelnya begini. Yang pemimpin, jangan melihat pemimpin itu, jangan lihat kulitnya, lihatlah dalamnya. Loh, macam mana dong cara-cara melihat dalamnya? Kan ada cara-cara melihat seseorang itu kebaikannya tulus atau tidak, itu mudah, sederhana sekali. Karena kan kita belajar agama dari kecil. Ya kan, tentunya ada cara-cara untuk kita melihat orang secara mendalam bahwa orang ini tulus atau tidak perbuatannya, atau ada berdasarkan kepentingan. Nah, yang terakhir bagi saya kepada masyarakat juga, di samping kita harus menahan diri kalau jika menerima informasi yang kita ragu dengan kebenarannya atau mungkin kita ingin diteruskan. Ya. Yang kedua adalah kita juga dalam di samping kita harus menjaga diri, juga menjaga diri kita. Jadi diri kita itu jangan mudah untuk bersemangat mengomentari suatu berita. Nah, ini tadi yang pertama saya sampaikan, menyebarkan berita yang belum tahu kebenarannya. Yang kedua, kadang-kadang kita mungkin hal itu benar beritanya, tapi kita yang mengomentarinya tidak benar. Artinya di situ mengandung unsur penghinaan, mengandung unsur itu menghujat. Nah, ini kan juga bisa kan, beritanya benar, tapi komentar kita yang mungkin melanggar di dalam ketentuan daripada undang-undang ITE itu. Nah, inilah kearifan kita bersama, sehingga berikan bahwa media sosial itu sebagai pusat kita menerima informasi, dan pusat sebagai kita memberikan informasi, tetapi harus kita verifikasi terus bahwa informasi yang kita berikan adalah tahu kebenarannya. Oke, Bung, mungkin closing statement saya pengen Bung menjelaskan sedikit. Ini endingnya gimana nanti nih? Kalau endingnya kita nggak tahu ya, karena kita tidak boleh mencampur urusan. Secara kasat mata politik, endingnya apakah nanti endingnya di pilkada 2024 atau gimana? Kalau untuk pilkada masih jauh lah, tapi ini kan memang soal murni kecerobohan yang berdampak kepada yang bersangkutan, dan juga berdampak kepada partai PDI tentunya, karena itu menyangkut nama baiknya ya, yang mesti dijaga untuk pemilu 2024. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita harus betul-betul verifikasi. Nah, informasi yang masuk itu harus dicek betul-betul. Nah, dalam beberapa kasus saya dengan Bang Lisli ada di beberapa grup WA. Saya ikut gitu ya. Ada yang mengeser, kadang dibantah beliau gitu, dan orangnya minta maaf, selesai seperti itu. Di grup WA. Nah, ini kan mungkin tidak ada komunikasi di awal ya, sehingga PDI langsung
melaporkan. Tetapi kuncinya memang informasi itu sekarang mudah didapat. Nah, bagi mereka yang pejabat-pejabat publik, siapapun, warga, hati-hatilah bermedia sosial. Nah, ada apa informasi jangan dulu di-share kalau itu tidak betul. Bahkan langsung dihapus saja. Bahkan kalau grup-grup WA-nya banyak mengandung unsur-unsur tidak jelas, tuduhan, ya keluar saja dari grup WA yang tidak bermanfaat itu. Anda lebih warga lebih selamat daripada informasi yang tidak bermanfaat. Maka ikutilah grup-grup yang bermanfaat untuk menambah informasi kita dari sumber yang kredibel. Artinya apa? Banyak media tulisan-tulisan yang tidak jelas itu, yang tidak ada sumbernya, berseliweran di grup WA itu. Apalagi di Facebook. Pokoknya gampang kita lihat. Kalau ada tanda seru, itu berarti informasinya kadang nggak jelas. Kemudian nggak ada penulisnya. Nah, hurufnya kapital dibesar-besarkan. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang informasi nggak jelas. Tapi kalau informasinya misalnya dari Straits Times, dari The Guardian, dari Kompas, ya pasti bagus gitu. Dan kita meng-share pun kita masih dapat manfaat untuk kalau informasi itu mengandung pengetahuan ya. Kalau tidak ada pengetahuan, ngapain kita share, nambah dosa saja. Pemirsa Mata Angin Ulasan TV. Nah, begitulah seberapa ruginya ketika seseorang tidak bijak dalam bermedsos. Nah, hari ini yang terjadi sudah kita lihat bersama. Bung Sarafuddin Alwan atas keteledorannya juga menurut kita beliau adalah tokoh panutan yang juga berada di dalam lingkaran pemerintah hari ini. Pun salah, ya menurut gambaran publik juga salah. Sehingga keluarga besar DPD PDI Perjuangan melaporkan perkara ini ke aparat penegak hukum. Secara pribadi, petinggi partai DPD PDI Perjuangan sudah memaafkan. Mungkin itu saja obrolan saya bersama dua narasumber saya pada siang hari ini. Tetap saksikan Mata Angin di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.